quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Jakarta Islamic Center yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini adalah malam yang ke-10, malam terakhir hari-hari yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan besok kita akan memasuki fase yang kedua, fase ampunan Allah. Dan terakhir adalah 21 Ramadan sampai dengan akhir adalah fase itkun minan nar, pembebasan dari api neraka. Orang Islam yang beriman itu diwajibkan puasa pada bulan Ramadan. Setiap tahun kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan puasa ini untuk memasuki perubahan. Orang yang berpuasa itu akan mengalami perubahan. Orang-orang yang beriman kepada Allah diwajibkan berpuasa. Setelah dia melaksanakan ibadah puasa, maka kemudian dia akan mengalami perubahan, sekaligus Allah berikan gelar yang tinggi, gelar yang agung dan mulia, la'allakum tattaqun. Gelarnya adalah menjadi manusia bertakwa. Ayam aja ayam itu ketika akan melahirkan generasi baru, dia bertelur. Setelah telurnya dikumpulkan, kemudian dia mengeram. Ketika ayam ini mengeram, dia pun mengalami perubahan. Biasanya dia galak sama orang. Jangan sampai generasi yang akan dia tetas nanti itu digangguin oleh orang lain. Maka dia berpuasa selama 15 hari. Barulah kemudian dia menetaskan telurnya menjadi anak ayam. Seekor ulat, dia menjadi makhluk yang hina. Orang kurang suka ngelihatnya. Tetapi ketika dia berpuasa, masuklah dia ke dalam kepompong. Kurang lebih selama 21 hari. Ketika dia keluar dari kepompong yang semula ulat, maka dia berubah menjadi seekor kupu-kupu yang begitu indah dan disenangi oleh orang. Nah, manusia ketika dia melaksanakan ibadah puasa, Allah wajibkan kepada kita di bulan Ramadan. Maka ketika dia melaksanakan ibadah puasa, yakin dia akan mengalami perubahan yang signifikan. Dari mulai dia jadi orang Islam, menjadi Muslim, lalu dia menjadi orang yang beriman. Ketika dia menjadi orang yang beriman, maka diperintahkan dia berpuasa, kemudian melahirkan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, puasa bukan cuma sekedar tidak makan dan tidak minum, bukan cuma sekedar
menahan lapar dan haus. Ada yang lebih penting dari itu adalah mengamalkan dari ajaran puasa. Kalau orang yang berpuasa itu tidak boleh bohong, tidak boleh gibah, tidak boleh namimah, tidak boleh sumpah palsu, dan menjaga kehormatan dari pandangan matanya. Begitu indahnya ajaran puasa. Pertama, orang yang puasa itu diajarkan bagaimana menjadi manusia yang jujur. Siang hari kita lapar, kita haus, padahal makanan di rumah tersedia, serba ada. Siang-siang di rumah kita buka lemari es, minuman begitu menggiurkan. Kalau saja kita mau minum atau makan, jangankan RT, keluarga di rumah sekalipun tidak akan pernah tahu kalau kita minum atau makan. Kenapa kita tidak melakukan itu? Karena kita percaya biarpun keluarga kita tidak tahu, orang sekitar kita tidak tahu kalau kita membatalkan puasa, tapi dia punya keyakinan Allah itu mengetahui apa yang kita kerjakan. Kalau kita minum atau makan, maka batallah puasa kita. Maka dengan demikian jiwa ihsan itu tertanam dalam dirinya. Ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa engkau ibadah menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kepada engkau. Maka orang yang sudah tertanam jiwa ihsan dalam dirinya, apapun yang dia kerjakan itu menjadi nikmat. Puasa bukanlah penyiksaan diri, menahan lapar dan haus itu menjadi indah dan penuh dengan kenikmatan, karena dia tengah melaksanakan perintah Allah. Solat yang kita dirikan pun solatnya menjadi indah, penuh dengan kenikmatan. Ketika kita mengangkat kedua tangan takbiratul ihram, Allahu Akbar, ayat demi ayat Fatihah yang dia baca sedang terjadi dialog antara dirinya dengan Allah, maka sholatnya begitu khusyuk karena merasakan bagaimana nikmatnya berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita pengen tahu orang itu jujur atau tidak, lihat puasanya. Kalau umat Islam Indonesia semuanya mengamalkan ajaran puasa, negeri ini akan menjadi negeri yang aman, tentram dan damai dan bebas dari korupsi. Orang korupsi hanya takut kepada KPK. KPK juga manusia, tetapi ketika dia memiliki sifat ihsan, dia takut kepada yang menciptakan KPK, karena Allah itu maha melihat apa yang kita kerjakan, merasakan dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Yang kedua, ibadah puasa Ramadan mengajarkan kita bagaimana orang yang pandai menghargai waktu, menjadi orang yang disiplin. Dari habis taraweh dia sudah niat puasa, nawaitu shauma ghadin, aku niat puasa besok, dan seterusnya. Niatnya kuat, yakin besok dia akan berpuasa, maka mulailah dia
mengatur waktu. Jam berapa mulai berpuasa dan jam berapa boleh berbuka puasa. Jangan sampai melanggar soal waktu. Dari siang menahan haus dan lapar, jam 5 sore dia minum, dia pikir masih kurang beberapa menit lagi, dia mendahului, belum waktunya berbuka, dia berbuka puasa. Sekalipun hebat niatnya, dari siang menahan haus dan lapar, cuma sayang dia melanggar waktu, maka rusaklah apa yang sudah dia kerjakan. Maka alhamdulillah di bulan Ramadan ini di rumah-rumahnya orang Islam itu terpampang jadwal imsakiyah Ramadan, dipasang di kamar tidur, di dapur, di ruang tamu. Supaya apa? Supaya dia tahu kapan waktunya puasa dan kapan berbuka puasa. Dan ternyata jadwal yang terpampang di rumah kita bukan cuma jadwal kapan mulai puasa dan kapan berbuka puasa, tetapi lengkap dengan jadwal sholat, imsak, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Hebat luar biasa. Cuma sayangnya jadwal ini hanya terpampang hanya pada bulan Ramadan. Selesai Ramadan, tidak ada lagi jadwal sholat di rumah kita. Padahal itu sangat penting, mengingatkan keluarga dan anak-anak kita bagaimana di rumah itu ada jadwal sholat. Artinya apa? Sekaligus mengingatkan kepada anak-anak kita, itu loh, ada jadwal sholat, kita wajib mendirikan sholat. Yang terakhir, yang ketiga, orang yang puasa itu akan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Siapapun dia, ketika dia berpuasa pasti akan merasakan haus dan lapar. Dari presiden sampai RT, dari jenderal sampai hansip, dari orang yang paling kaya sampai orang yang paling papa, ketika dia berpuasa harus merasakan haus dan lapar. Kita tanya orang, Pak, Bapak puasa? Iya. Lapar enggak? Ah, saya mah puasa enggak pernah lapar. Kita curiga nih, orang ini puasa enggak sih? Justru orang yang berpuasa itu supaya lapar. Bagaimana dia merasakan orang-orang yang lapar? Lapar ini ada hikmah yang luar biasa. Orang kaya wajib lapar, orang miskin apalagi. Coba nih, kalau orang miskin lapar udah biasa, cuman orang kaya lapar itu nggak biasa. Tiap hari makan enak, duit banyak, apa yang dia mau bisa dia beli. Tapi Ramadan siang hari wajib merasakan lapar. Nih kalau boleh nih, puasa diduitin, dibadalin, banyak orang yang mau. Nih, kamu saya bayar 1 hari 1 juta, gantiin puasa saya. Banyak orang yang mau dan dia berani bayar. Kenapa? Duit dia punya. Daripada lapar, mendingan dia bayar. Cuma syariat tidak demikian. Puasa tidak bisa dibayar dengan duit. Tanpa uzur syar'i, orang membatalkan puasa 1 hari, andaikan dia bayar dengan puasa 1 tahun, belum lunas. Tidak bisa dibayar dengan puasa berturut-turut 1 tahun, hanya lantaran membatalkan puasa 1 hari tanpa uzur syar'i. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Cuman orang kaya itu laparnya sebentar. Siang hari dia lapar. Nanti jam 5 menjelang maghrib, wah dia keliling tuh. Ada tukang cendol, dia beli. Tukang martabak, dia beli. Nangka busuk pun dia beli. Kenapa? Nangka busuk jam 5 sore kelihatannya legit. Apa yang dia mau bisa dia beli. Begitu datang waktu maghrib tiba, azan dikumandangkan lewat masjid, lewat televisi, waktunya berbuka. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Idza aftara falyuftir ala tamrin. Kalau buka puasa bukalah dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, falyuftir ala ma'in fa innahu tahurun. Buka dengan air putih, maka sesungguhnya air putih itu suci. Setelah dia berbuka dengan kurma atau air putih, dilihat makanan serba ada. Menikmati hidangan berbuka puasa. Tetapi tahukah kita, di saat orang kaya menikmati hidangan berbuka puasa, saat itu juga ada di tengah-tengah kita, kiri kanan tetangga kita, ketika siang hari dia lapar, malam hari masih juga lapar, tidak ada yang dimakan. Jangan menutup mata. Di tengah-tengah masyarakat kita masih ada orang yang seperti itu. Apalagi di era pandemi ini, orang-orang berbuka puasa penuh dengan hidangan yang lezat. Dia buka puasa hanya menenggak air putih, setelah itu tidak ada lagi yang dimakan. Maka Ramadan adalah bulan peduli, bulan berkah. Alhamdulillah masih banyak orang-orang yang peduli, ngajak berbuka puasa. Maghrib tiba, ada orang yang peduli memberikan makan kepada orang yang lapar. Makanya kata Nabi, kamu bukan termasuk orang yang beriman, orang yang tidur dengan perut yang kenyang, sementara tetangganya tidur dengan perut yang lapar, padahal dia tahu. Disinilah ketika dia merasakan bagaimana lapar di siang hari, malam hari pun masih juga merasakan lapar. Dia coba mencari tahu di mana ada anak-anak yatim, ada kaum duafa yang perlu dibantu, yang perlu disantuni. Dia undang datang ke rumahnya untuk makan atau dianterin ke rumahnya untuk berbuka puasa. Mulai berpikir, itu hikmahnya dia merasakan lapar karena ibadah puasa, maka lapar itu menjadi nikmat yang sangat luar biasa. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah Ramadan yang kita jalankan, menahan lapar dan haus pada siang hari, tarawih pada malam hari, tadarus Al-Quran, i'tikaf dan lain sebagainya, diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak akan menjadikan kita manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.